Misi, selamat sore Kak. Bisa minta tanya sebentar? Bisa. Baik, Kak, perkenalkan nama saya Stephanie Angkol, mahasiswa kelautan dari Unpad semester 2. Jadi saya punya tugas untuk memberikan pendidikan kesehatan terkait pentingnya air untuk kesehatan. Dan sekaligus membuat video. Bisa saya minta waktu yang sebentar Kak, tidak sampai 2 menit. Bisa. Sebelumnya bisa Kakak sebutkan nama Kakak supaya bisa lebih akrab dan berbicaranya. Oh, nama saya Franli. Sebelum itu, agar lebih nyaman, mari kita bicara di dalam saja. Oh iya, terima kasih Kak. Baik Kak, di sini ada leaflet yang berisi materi yang akan saya jelaskan. Jadi sebelum masuk materinya Kak, saya ingin bertanya, seberapa penting sih air itu untuk kesehatan menurut Kakak? Menurut saya, air itu sangat penting. Dan saya juga mendengar bahwa manusia dapat bertahan hidup tanpa makanan dan tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Nah, jawaban Kakak itu tepat sekali ya. Bisa Kakak lihat di halaman 2, di situ dituliskan bahwa air adalah elemen penting dalam tubuh manusia karena tubuh kita itu terdiri dari 60-70% air. Dan ada beberapa manfaat utama air bagi kesehatan. Yang pertama ini menjaga hidrasi, yakni mengganti cairan tubuh yang hilang agar tubuh tetap berfungsi dengan baik. Lalu meningkatkan konsentrasi. Jadi minum air itu dapat membantu tubuh terhidrasi sehingga aliran darah ke otak itu dapat meningkat. Lalu mendukung metabolisme, yakni minum air dapat membantu metabolisme tubuh dan detoksifikasi. Lalu bisa Kakak lihat di halaman selanjutnya, halaman 3. Kebutuhan air harian itu dalam kategori usia. Yang pertama ada anak-anak, yakni 1-2 liter per hari atau 5-8 gelas. Lalu ada yang dewasa 2-3 liter per hari, yakni 8-12 gelas. Lalu untuk ibu hamil atau menyusui 2,5-3 liter per hari, yakni 10-12 gelas. Dan lansia 1,5-2 liter per hari atau 6-8 gelas. Jadi untuk kategori usia Kakak dewasa jadi 2-3 liter per hari ya Kak. Oh, kalau kurang minum air, gejalanya apa kira-kira ya? Baik Kak, itu biasanya disebut dengan dehidrasi atau kekurangan cairan. Kakak bisa lihat gejalanya ada di halaman selanjutnya. Jadi di situ dituliskan bahwa rasa haus yang berlebihan, urin berwarna gelap, mulut dan kulit kering, kelelahan atau pusing, juga sulit berkonsentrasi. Pantas saja kalau lupa minum, kepala saya agak pusing. Benar Kak, karena dehidrasi itu dapat menyebabkan volume darah rendah sehingga pasokan oksigen ke otak itu berkurang sehingga Kakak bisa merasa pusing. Nah, di situ juga ada penjelasan mengenai waktu yang tepat untuk minum air. Nah, yang pertama saat Kakak bangun pagi, lalu sebelum dan sesudah makan, juga saat lelah dan setelah berolahraga, saat beraktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah, juga sebelum tidur, dan minum lebih banyak ketika Kakak sakit. Nah, di halaman selanjutnya Kak dituliskan beberapa tips agar Kakak bisa cukup minum air. Baik Kak, tips yang pertama yakni sediakan botol air. Jadi Kakak bisa selalu bawa botol air saat beraktivitas. Lalu tips yang selanjutnya yakni konsumsi buah kaya air seperti semangka, jeruk, mentimun, dan lain-lain. Lalu tips yang selanjutnya yakni minum sebelum dan sesudah makan. Ini untuk membantu pencernaan Kakak supaya bisa lebih lancar. Lalu tips yang terakhir yakni buatlah jadwal minum. Ini untuk membagi waktu minum air sepanjang hari. Nah, untuk di halaman selanjutnya, Kakak harus selalu ingat bahwa hidrasi yang cukup dengan minum air sangat penting untuk kesehatan tubuh. Memastikan tubuh terhidrasi dengan baik setiap hari adalah langkah paling mudah untuk mendukung fungsi tubuh agar tetap optimal. Jadi itu materi yang dapat saya jelaskan Kak. Leafletnya bisa Kakak simpan dan dibaca-baca lagi. Oh iya, terima kasih. Kak, sebelum saya pamit, bisa saya minta waktu untuk mendoakan Kakak jika Kakak bersedia? Oh iya, boleh. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami berdoa bagi Kak Franli. Lindungi dia dengan kasih-Mu, berikan Kakak kami kesehatan dan kekuatan dalam menjalani setiap aktivitasnya, setiap tugas dan tanggung jawab Engkau berkati. Lindungilah dia dari segala macam bahaya dan sakit penyakit. Dengan menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Baik Kak, terima kasih atas waktu yang diberikan Anda. Jadi sebagai tanda terima kasih saya punya bingkisan. Jadi itu ada tumbler atau botol minum supaya Kakak bisa lebih rajin minum airnya. Baik, terima kasih. Sama-sama Kak, jadi saya permisi dulu ya Kak, selamat sore.